Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tak terasa Ramadan ini semakin cepat berlari, sudah akan memasuki pertengahan di bulan Ramadan. Dan semakin cepat juga harapan THR didapat ataupun yang dikeluarkan. Kira-kira begitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan salah satunya adalah tempat di mana kita menimba ilmu. Baik secara lahir maupun batin. Di dalam kitab Duratun Nasihin, para ahli hikmah menerangkan bahwa ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah huruf Ain, berikutnya huruf Lam, dan huruf Mim. Ain merupakan atau memaknai dari Illiyin. Illiyin yaitu sebuah tempat yang tertinggi. Ya. Jadi orang yang menguasai ilmu, orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan tempatkan di tempat yang tertinggi, al-Illiyin. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini Al-Illiyin, Ain. Lam, Latifun. Ini salah satu asma Allah juga yang mana ini makin disorot makin jelas ya. Padahal Pak Harun nih ngerjain nih kayak ini. Latifun, bapak-bapak mungkin lagi senang ini. Ini latif itu banyak wirid-wirid bapak-bapak itu ya, untuk memperluas rizki biasanya. Ya. Jadi salah satu nama Allah, orang yang menguasai ilmu, menuntut ilmu di jalan ilmu, itu akan memiliki rasa lemah lembut. Kalau sudah memiliki rasa lemah lembut, persoalan yang dihadapi di dunia akan terselesaikan. Nyambung lagi ke sabar. Orang yang punya lemah lembut, hatinya akan sabar, lebih tenang dalam menghadapi segala persoalan. Kemudian ahli hikmah yang ketiga itu huruf yang ketiga, yang terakhir itu Mim. Kemarin saya sempat menyinggung ini juga, ilmu di universitasnya Ustadz Khalid itu kemarin. Saya tanya, kira-kira Mim yang terakhir ini artinya apa ya? Ada yang jawab, Ustadz Khalid, makan katanya. Ya, mungkin dalam keadaan puasa jadi ingatnya makan.
Itu. Jadi mem yang ketiga itu Al-Hikmah menyimpulkan itu menerangkan bahwa orang yang di jalan ilmu, menuntut ilmu, memelihara ilmu, mengamalkan ilmunya, itu akan menjadi seorang malikun, yaitu penguasa. Jadi Al-Hikmah itu menyimpulkan bahwa ilmu itu terdiri dari 3 huruf, ain yaitu aliyin, lam latifun, dan mim adalah malikun. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa atau termasuk orang-orang yang mengusahakan ilmu, dalam artian menuntut ilmu, menjadi orang-orang yang dapat memanfaatkan ilmu, jadi ilmu yang bermanfaat, yang ini adalah menjadi amal jariah kita bersama nantinya. Kemudian menjadi orang-orang yang bisa memelihara ilmu. Orang yang menuntut ilmu menjadi kewajiban kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu menjadi kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu dalam keadaan apapun. Banyak hadis yang menerangkan ataupun tentang keilmuan. Bahkan riwayat-riwayat cerita pun banyak. Rasulullah SAW itu sabda bahwa tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada sholatnya orang yang tidak berilmu atau bisa bodoh, dikatakan begitu. Jadi iblis pun itu takut kepada orang yang, ini riwayat ya, itu melaksanakan orang yang takut tidur tapi berilmu di dalam masjid. Tapi iblis lebih suka mengganggu orang yang lagi sholat. Memang sholat ini tidak mudah ya untuk mencapai kekhusyuan tertentu. Jadi orang itu khusyuknya itu memang masing-masing ya, dan diusahakan masing-masing. Kalau nggak salah dulu pernah itu dibahas oleh Ustadz Khalid juga tentang bagaimana khusyuknya sholat, tata cara sholat biar khusyuk dan lain sebagainya. Tapi kadar kekhusyukan orang itu beda-beda. Nah, yang berikutnya adalah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin. Jadi ilmu itu jika tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Berarti ilmunya tidak bermanfaat gitu. Ya. Nah, kalau orang pun kepingin kebahagiaan di dunia, di akhirat, tekan kedua-duanya, itu melalui ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, yang berikutnya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga ilmu itu, jadi konsisten. Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi ada di Dorotun Nasihin diterangkan bahwa bagaimana kita bisa menjaga ilmu tersendiri atau ilmu yang kita miliki.
Ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa kita istiqomahkan. Bahwa yang pertama adalah bagaimana menjaga ilmu ini, yaitu dengan sholat malam walaupun 2 rakaat. Yang berikutnya adalah menjaga wudhu kita, menjaga kesucian kita. Yang berikutnya adalah selalu bertakwa, ya, dalam keadaan sepi maupun ramai, ya. Allah selalu mengawasi diri kita, mau sepi, mau ramai, mau di mana, mau ngumpet di mana, gitu. Ya, yang berikutnya meniatkan makan kita itu sebagai ibadah untuk kekuatan kita, bukan karena syahwat atau nafsu kita. Yang kelima adalah bersiwak. Nah, Ramadan ini menjadi ladang ilmu kita untuk memperbaiki kita. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan, menyelesaikan Ramadan di tahun ini, dan terus meningkatkan amal ibadah kita, menjaga konsistensi Ramadan ini sampai mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan berikutnya. Amin. Mesti diberikan kesehatan, ya. Sedikit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan hikmah kita bersama, terutama saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.